Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonversi bilangan biner ke dalam sistem bilangan desimal atau sebaliknya. Kita akan membutuhkan pengetahuan ini pada materi selanjutnya mengenai pengalamatan IP address atau IP addressing. Kita akan membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal dan sebaliknya, desimal ke bilangan biner. Saya awali dengan sistem bilangan desimal dulu biar mempermudah. Saya awali dengan bilangan desimal dulu yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang berbasis 10. Arti basis 10 ini maksudnya begini. Saya ambil contoh saja langsung. Misalnya saya punya angka 23.578. Misalnya saya punya angka ini. Nah, posisi ini posisi untuk 10 pangkat 0. Ini untuk posisi 10 pangkat 1. Ini untuk posisi 10 pangkat 2. Ini untuk posisi 10 pangkat 3 dan seterusnya, posisi 10 pangkat 4. Jadi kalau ada ke sebelah kiri pangkat 5 dan seterusnya. 10 pangkat 0 itu kan 1 ya. 1, ini 10, ini 100, ini 1000, ini 4, 10.000. Nah, sehingga bilangan ini akan dibaca, yang ini nih, saya tulis ini adalah 8 kali 10 pangkat 0, gitu kan? Kemudian yang ini selanjutnya adalah 7 kali 10 pangkat 1. Ini nih. Ini 7 kali 10 pangkat 1 dilanjutkan dengan 5 kali 10 pangkat 2, 3 kali 10 pangkat 3, dan 2 kali 10 pangkat 4. Kalau kita kalikan, ini 8 kali 1 berarti 8. Ini 7 kali 10, 70. 5 kali 100, 500. 3 kali 1000, 3000. 2 kali 10 pangkat 4, 20.000. Kalau kita jumlahkan hasilnya 23.578. Nah, begitu kan kita baca seperti begitu. Jadi yang disebut dengan basis 10 itu yang ini nih. Dipakainya 10, 10, 10, 10. Pangkatnya di sini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu yang disebut dengan bilangan basis 10. Nah, kemudian di dalam bilangan desimal, di dalam bilangan 1 ini 1 digit ya. 1 digit, ini digit yang lain, digit yang lain, digit yang lain, digit yang lain. Di dalam 1 digit ini angka yang mungkin ada di sini ada 10 angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 angka. Ya basisnya 10, makanya sih basisnya 10, ada 10 angka. Oke, begitu cara sistem bilangan desimal bekerja. Baik, sekarang kita teruskan. Bagaimana seandainya, saya kira sampai di sini Anda bisa memahami apa yang dimaksud dengan basis 10, kemudian Anda bisa memahami bagaimana cara membaca sebuah bilangan desimal. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem bilangan biner. Di dalam sistem bilangan biner, seperti namanya nih, di dalam bilangan biner itu adalah sistem bilangan yang basisnya adalah 2. Basisnya 2. Maksud basis 2 itu adalah tadi 10 pangkat sekian,
10 untuk bilangan basis 10, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Kalau basisnya 2 berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam bilangan biner juga, kalau di dalam desimal kan ada 10 angka. Kalau di dalam biner hanya ada 2 angka. Angka itu adalah 1 dan 0. Jadi di dalam sistem bilangan biner tidak ada angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Hanya angka 1 dan hanya angka 0. Setiap posisinya, setiap digitnya disebut dengan bit itu. Satu bit itu hanya mungkin bit 0 atau bit 1 untuk bilangan biner. Baik. Sekarang untuk memperjelasnya kita ambil contoh. Ambil contoh saja langsung lah. Misalnya saya punya sekarang binary. Ini untuk biner ya, bilangan biner. Sekarang untuk biner, misalnya saya ambil contoh, saya punya sebuah angka bilangan bit 8 bit, biner 8 bit. Maksudnya 8 bit itu kalau di desimal kan 8 posisi, 8 angka, 8 bit. Jadi bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit. Masing-masing bit ini bisa diisi oleh angka 1 atau 0 karena dia binary. Misalnya saya isi dengan 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Misalnya begini 8 bit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini biner, bukan desimal ini. Ini biner. Nah, di sini posisi di sini ini adalah pangkat 0 seperti tadi desimal. Jadi di sini adalah posisi 2 pangkat 0. Basisnya 2. Ini posisi 2 pangkat 1. Ini posisi 2 pangkat 2. Ini posisi 2 pangkat 3. Posisi 2 pangkat 4. Bentar saya scroll. Ini posisi 2 pangkat 5, ini posisi 2 pangkat 6, ini posisi 2 pangkat 7. Begitu. Nah, 2 pangkat 0 itu kan 1, berarti ini 2, ini 4, sini 8, sini 16, sini 32, 2 pangkat 6 itu adalah 64, 2 pangkat 7 adalah 128. Desimalnya begitu. Sehingga bilangan ini, nah, bilangan biner 110101101 itu kalau dibaca di dalam menjadi desimalnya, kita konversi ke desimalnya adalah yang ini dulu, 1 kali 1 ya, kali 1 karena dia posisi 1 nih. Kemudian 0 kali 2 posisi 2, 41 ya. Kemudian 1 kali 4, kemudian 0 kali 8, 1 kali 16, 0 kali 32, 1 kali 64, 1 kali 128. Kita kalikan, yang bit 0 pasti 0 lah ya, yang kali 0, sorry. Sini 1, sini 0, ditambah 4, ditambah 0, ditambah 16, ditambah 0, ditambah 64, ditambah 128. Kalau kita jumlahkan hasilnya berapa nih? 84 ditambah 28, 84 ditambah 128, 421, 212 tambah 213. Jadi saya hapus nih. Sorry, potretan saya hapus. Nah, ini jadi bilangan biner ini kalau saya konversi ke desimal itu adalah 213. Begitu. Jadi cara bacanya seperti itu. Nah, oke. Cara baca seperti itu. Baik.
Eh, Baik, sampai di sini saya kira Anda sudah bisa Saya sudah bisa mengkonversi dari sebuah bilangan biner ke bilangan desimal. Sekarang kita balik. Bagaimana seandainya saya punya bilangan desimal, bagaimana cara mengkonversi bilangan binernya? Atau biar lebih mantap, saya berikan Anda sebuah bilangan biner, contoh lain untuk biner ke desimal. Misalnya saya punya angka 8 bit lah, 8 bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya di sini 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ini bilangan biner, ini desimalnya berapa? Nah, Anda tinggal mudahnya kan begini, di sini posisi 1, di sini 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Yang bit satunya saya jumlahkan, berarti di sini ini berarti di sini adalah 2. Yang bit satunya nih, bit 1 2 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 128 sama dengan berapa tuh? 128 ini 130 di 130 ditambah 20 sebenarnya 150. Berarti ini jawabannya desimalnya adalah 150. Angka ini nih. Angka ini desimalnya adalah 150. Begitu caranya, mudah ya. Sekarang bagaimana seandainya saya punya angka desimal, kita ingin rubah menjadi biner. Bapak jadi biner. Saya ambil contoh yang lain. Misalnya saya punya angka pura-puranya saya belum tahu nih binernya. Kita bandingkan nanti. Misalnya saya punya angka desimal 150 nih desimal. Ini binernya berapa? Nah, caranya begini. Anda lihat sekuen bilangan biner itu kan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Nah, lihat sekuennya sini. Kita lihat 150 tidak mungkin dihabiskan oleh 256, berarti dia akan 256 karena 256 ini lebih besar dari 150. Kita cari bilangan yang lebih kecil dari 150, ini 128. Berarti ini akan berisi bit 1. Bit 1. Nah, sisanya adalah 150 dikurangi 128. Karena 150 bit ini sudah keisi 1, berarti tinggal 150 kurangi 28. Di sini 2, di sini 2. Oke, sisanya tinggal 22. 64 pasti bit 0, orang sisanya tinggal 22, sementara dia butuhnya 64. 32 pasti bit 0 karena dia tinggal 22. Sementara ini 32 lebih besar itu. 16, nah baru di sini bit 1 karena dia bisa makan sini. 32 tinggal dikurangi 16. 10 kurangi 6, 4, 6 ya. Tinggal 6. Ini 8. Kalau bit 8 ini tinggal 6, tidak bisa 0. 4. Nah, baru bitnya 1, berarti tinggal kurangi 4, tinggal 2. Berarti di sini 2 habis nih 1 selesai. Nah, berarti 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit. Hasilnya adalah bahwa 150 itu adalah 100101110. Oke, itu binernya. Ini biner. Kita bandingkan dengan hasil hitungan kita yang awal. Bandingkan, saya ambil sini ya. Saya copy ya. Copy, saya ambil ke sini kan. Oke, bandingkan hasil hitungan. 100101110 di ujungnya 0, nggak ke copy saya. Ini 10. Ya, berarti benar konsisten kita merubah desimal. Kita merubah desimal menjadi biner, hasilnya segitu. Ini kalau dirubah biner menjadi desimal hasilnya sama. Itu saya kira
Begitu cara kita mengkonversi dari bilangan desimal ke bilangan biner dan bilangan biner ke bilangan desimal. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini bermanfaat. Thanks for everything. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.